Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang gambar wiring ya, dan juga gambar skematik dari rangkaian DOL untuk motor atau direct online untuk motor. Ini adalah gambar contoh ya, jadi ini bukan gambar perusahaan, dan ini juga perusahaan fiksi ya, karena ini hanya karangan saya saja. Saya ingin mencoba gambar yang seperti gambar yang biasa digunakan di proyek-proyek. Jadi saya kasih seperti ini ya, title block ya, biar lebih menarik. Nah, kita akan lihat gambarnya, gambar wiringnya, maksud saya gambar skematiknya itu seperti ini ya. Ini terdiri dari sebuah overload ya, overload yang untuk motor proteksi, biasa GV2ME ya, GV2ME ya. Kemudian ini kontaktor dan ini motornya. Kemudian yang ini adalah sama juga, ada juga MCB-nya, overload-nya, push button, auxiliary dan auxiliary kontaktor, dan juga coil kontaktor. Yang membedakan dari gambar ini dan ini adalah, kalau ini adalah gambar rangkaian skematik, gambar skematik daya ya, kalau ini gambar skematik kontrol. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini fan ini adalah untuk kontaktornya, dan ini fan R, fan S, fan T ini adalah jalur untuk antara kabel yang menghubungkan antara overload dengan kontaktor. Sedangkan yang ini fan U, fan W, fan V, fan W adalah kabel yang menghubungkan antara kontaktor dan motor. Nah, kita akan menuju ke rangkaian kontrolnya. Ini MCB fan, ini adalah sebuah MCB ya. Kemudian O fan ini adalah auxiliary dari overload fan ini. Jadi auxiliary dari overload fan ini. Kemudian PB stop fan adalah push button. Nah, stopnya kita menggunakan yang NC ya, push buttonnya NC. Kemudian yang ini PB start fan, ini saya salah ketik ya, PB harusnya PB start fan. Nah, ini adalah push button start fan, ini NO, dan ini K fan, auxiliary untuk kontaktor fan. Kemudian yang ini K fan juga, cuma lambangnya seperti ini, dan ini adalah lambang coil untuk K fan. Kita akan lihat nomor-nomor kabel penghubungnya. Fan 1 itu menghubungkan antara MCB dengan ini auxiliary O fan. Sedangkan fan 2 adalah menghubungkan antara O fan dengan PB stop. Kemudian fan 3 adalah menghubungkan antara push button stop dan push button start. Selain itu menghubungkan antara K fan dan push button fan, dan juga push button, maksud saya push button stop fan, juga push button start fan. Jadi ini adalah terhubung ya. Yang kabel sini ke sini itu namanya fan 3. Kemudian sini ke sini juga fan 3. Jadi ini namanya sama ya, karena kita itu
namanya berdasarkan not ya, jadi bukan kabelnya ya, not atau simpulnya. Dan ini kan simpul, ini juga simpul. Kemudian yang ini seperti biasa, ini juga simpul, cuma simpulnya namanya fan pad. Ini menghubungkan antara PB start fan dengan coil. Selain itu dihubungkan juga ke K fan yang auxiliary-nya. Oke, itu adalah gambar skematik dari rangkaian wiringnya ya. Maksud saya rangkaian skematik dari rangkaian DOL ya. Bagi kalian yang sudah pernah melihat, ini adalah gambar skematik yang sudah saya rapikan, sudah saya sesuaikan dengan simbol-simbol yang ada di standar ya. Ini juga saya beri title block biar lebih menarik seperti di gambar-gambar proyek. Sekarang saya akan lihatkan gambar 3D-nya ya. Saya menggunakan software Animate More ya. Gambar 3D-nya itu seperti ini. Ada komponennya, yaitu ada MCB fan, O fan, overload fan, K fan, push button start, dan push button stop. Nah, push button start dan push button stop. Nah, ini bisa saya sederhanakan. Saya misalkan saya ingin menampilkan wiring kabelnya, saya ingin menampilkan komponennya, bisa ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan pertama melihat rangkaian dayanya dulu ya, biar kalian bisa memahaminya. Nah, rangkaian dayanya itu seperti ini. Ini RST itu seperti ini. Ini biasa untuk masukannya ya, dari tegangan keluar ya, tegangan masuk ya. Tegangan masuk biasanya dimasukkan di sini, RST. Kalau di simbol skematik itu RST itu yang ini ya, simbol skematik. Dan RST itu ini simbolnya. Terus yang oven berarti yang ini oven. Nah, yang ini ya, oven, overload fan. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi yang ini, fan R, fan S, dan fan T. Nah, ini adalah kabel yang menghubungkan antara overload dengan kontaktor. Gambar skematiknya seperti ini ya, kabel yang menghubungkan antara overload dan kontaktor. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fan U, fan W, dan fan V. Ini saya salah pilih ya, saya ganti dulu ya. Ini harusnya fan W harusnya fan W. Nah, ini fan W. Ini saya ganti dulu simbolnya biar tidak salah. Nah, fan W. Nah, ini simbolnya fan W. Nah, kemudian yang ini harusnya ke motor, cuma kita itu membuat panel ya, jadi kita tidak ingin langsung ke motor, kita ada terminal bloknya, jadi harus melewati terminal blok dulu, baru ada kabel yang langsung ke motor. Jadi itu adalah gambar yang ingin saya buat. Nah, setelah menjelaskan rangkaian daya, saya ingin menjelaskan rangkaian kontrolnya ya. Nah, rangkaian kontrolnya itu seperti ini. Untuk sumber dari kontrolnya itu mengambil dari R yang di sini. Nah, gambar kontrolnya itu seperti ini. R
Untuk sumbernya mengambil R yang di sini. Kemudian setelah itu ada fan 1 ya. Nah, fan 1 itu menghubungkan antara MCB dengan kontak bantu overload atau auxiliary overload ya. Jadi fan 1 itu menghubungkan antara MCB dan auxiliary overload. Kemudian fan 2 ke sini ya. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini fan 2. Nah, fan 2 adalah sebuah kabel yang menghubungkan antara auxiliary overload fan dengan push button stop fan 2. Kita akan lihat fan 2 ya. Nah, ini fan 2 auxiliary yang terhubung antara push button stop dengan auxiliary overload. Selanjutnya adalah fan 3. Kita akan lihat fan 3 ya. Nah, fan 3 itu menghubungkan antara push button start dengan push button stop. Push button start dengan push button stop. Jadi kabel ini ya, fan 3 ini dan ini menghubungkan antara push button start dan push button stop. Selain itu ada juga yang menghubungkan ke auxiliary kontaktor. Nah, jadi selain di sini ada juga fan 3 yang di sini. Fan 3 yang di sini. Nah, ini arahnya menuju ke auxiliary kontaktor yang ada di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya fan 3 ya. Ini belum saya tandai yang fan 3 yang di sini. Saya tandai saja. Fan 3. Nah, fan 3 ini menghubungkan ke auxiliary kontaktor. Seperti ini ya. Cuman ini harusnya simbolnya 14 ya, karena kita menghubung ke 14. Fan 3 itu ke 14, berarti di skematiknya ini harusnya 14 ya. Ini kita rubah saja skematiknya, dirubah dulu. Nah, seperti ini gambarnya, gambar wiring dan skematiknya. Kemudian kita lihat ke fans ke yang selanjutnya ya. Ini fan 4. Fan 4, kita lihat lagi ke gambarnya. Fan 4 itu menghubungkan antara push button dengan coil. Juga saya ulangi ya. Ini fan 4 adalah penghubung antara push button start dengan coil K-fan. Nah, jadi fan 4
Itu di sini ya, kita lihat yang dari push buttonnya dulu ya, karena ada 3 cabang tadi. Kita lihat dari push button startnya, di mana letak coil fan 4-nya. Ini ya fan 4-nya ya. Nah, ini adalah fan 4 di push button start. Push button start itu warna hijau ya. Push button start. Sekarang saya akan perlihatkan arahnya kemana push button yang fan 4 tadi. Arahnya itu pasti ke terminal blok. Di sini fan 4 arahnya pasti ke terminal blok dulu, karena di luar dari plat panelnya. Ini belum saya tandai ya, saya tandai dulu pakai nama fan 4. Kemudian kita akan lihat di mana arah dari kabel ininya, dan dapat Anda lihat kabel fan 4 yang tadi ini kan ke sini. Nah, ini arahnya ke coil kontaktor. Mungkin saya perbesar ya, biar bisa melihatnya. Nah, ini adalah koilnya ya, terminal untuk koil. Nah, fan 4-nya itu di sini. Tadi dari arah push buttonnya. Nah, selain itu ada juga yang dari arah kontak bantu kontaktor menuju ke koilnya juga, seperti yang di gambar skematik. Selain itu ada juga yang dari arah kontak bantu atau auxiliary kontaktor ke arah coil dari kalven, seperti ini ya. Nah, kalau netral itu langsung tidak pakai jalur yang berbelit-belit seperti yang L seperti yang R tadi itu ya. Kalau L langsung ke jalur sini, langsung ke sini terminal blok yang L di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya gambar yang tadi kita buat adalah seperti ini. Nah, terlihat agak rumit ya. Ini saya menggunakan plat ukuran 180 kali 290 ya, karena Johnson karena box panel yang saya gunakan itu ukurannya 200 cm. Maksud saya 200 mili kali 300 mili atau sekitaran 20 cm kali 30 cm. Jadi box panel yang saya gunakan itu termasuk kecil, makanya saya susun seperti ini. Kalau lumayan besar mungkin kontaktornya saya taruh di bawah di sini, jadi lebih gambarnya lebih itu ya, kalau ditaruh di bawah ya. Kalau kecil jadi saya taruh di sini kontaktornya. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang melihat gambar dari rangkaian DOL ya, baik gambar dari skematik ataupun gambar dari wiringnya ya. Wiring itu gambar yang menunjukkan kondisi lapangannya. Nah, kalau skematik adalah gambar yang menunjukkan skema dari sambungannya. Jadi ini hanya skema, tidak menjelaskan kemana arahnya
Seperti Anda lihat, kalau ini kan arahnya fan air itu kan lurus saja ya, tapi kalau di skematik, maksud saya di wiring, fan air itu arahnya bisa berbelit-belit seperti ini. Itulah kenapa ini disebut skema dan ini disebut wiring. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita yang ingin mengubah pabrik kita atau mengubah industri kita menjadi industri yang lebih maju. Semoga dengan contoh ini kita semua bisa menerapkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa memajukan industri kita. Sekian dan terima kasih.